Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali saya bahas tentang Gibran lagi nih, menarik guys. Gibran ini sangat menarik sekali dibahas itu kan di debat cawapres ini. Jadi ketika itu ada pertanyaan dilontarkan kepada Mahfud MD tentang bagaimana caranya agar memaksimalkan perjanjian dan diplomasi luar negeri sehingga itu akan berpengaruh terhadap apa menjadikan defisit neraca impor ekspor kita tuh menjadi plus bukan minus gitu kan. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan peran diplomasi dalam hal perjanjian di luar internasional. Jadi itu kan ketika Caimin dan Mahfud MD ngomong argumentasi itu tepat sasaran, yaitu ngomongnya mas sekitar itu saja tentang diplomasi, tentang negosiasi, perjanjian, bagaimana contohnya dari mereka berdua ini nggak perlu saya bahas lah ya, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi yang penting adalah tepat sasaran, karena memang fokusnya di situ. Jadi tentang proses diplomasi dan proses perjanjiannya. Nah, Gibran ngomong apa? Saya punya yang lebih konkret yaitu hilirisasi. Gibran kan bahwa contohnya nikel satu aja. Nikel itu kalau kita seriusi katanya itu bisa sekian miliar dolar itu. Jadi kan katanya itu kan langsung pengaruh kepada defisit. Guys, ini orang ya, Gibran ini nggak paham tentang topik. Kita bukan ngomong tentang satu bagian, bukan tentang proses barang bakunya gitu. Proses produksinya nggak ngomong tentang proses diplomasi. Ngerti nggak sih Gibran ini tentang apa arti diplomasi? Diplomasi itulah komunikasi antara diplomat kita dengan internasional gitu. Gak ada hubungan dengan hilirisasi. Ini beda topik Gibran. Makanya saya heran sama Gibran nih guys, paham gak sih tentang diplomasi gitu kan? Jadi apa guys, nggak nyambung guys. Lalu gini, ya. Dia fokusnya hanya pada hilirisasi barang tambang, kayak nikel, boksit dan semacamnya. Guys, kita tuh perlu ekspor itu bukan hanya nikel saja, menjadikan baterai misalnya. Karena pelakunya berapa sih? Ya, memang modal besar, tapi pelakunya berapa sih? Coba Anda hitung ya. Perusahaan pembuat batu baterai dari nikel di Indonesia ada berapa? Pelakunya. Pebisnisnya berapa? Juga hilirisasi lain, boksit jadi apa itu saya lupa. Tembaga jadi apa gitu kan? Hilirisasi barang tambang lah. Ada berapa perusahaan sih? Masa mereka saja yang dipendidikan? Berbeda dengan kita yang petani, yang pengen ekspor juga, ekspor bawang, ekspor cabai, ekspor beras, ekspor pakaian, ekspor manufaktur, bagaimana? Ya kan? Jadi apa yang saya bilangnya? Gibran nih kita tuh pengen merata keadilan, ya makanya digenjot produksi segala ini, bukan hanya pada tambang saja, ya kita terus perbanyak produksi, industri ditegakkan, terutama pada karya, biar bisa tenaga kerja dan biar kita tuh punya posisi tawar. Karena kalau kita produksinya mahal, otomatis biaya ditekan. Kenapa? Karena kita jual dalam partai besar, sehingga harga bisa murah, guys. Semakin besar produksi, harga akan semakin ditekan. Ya, itu poinnya. Jadi kita butuh produksi massal. Cina itu menang kenapa? Karena diproduksi secara massal. Ya, makanya dia menang. Kita produksi kita sedikit. Untuk dalam negeri aja masih kurang. Kenapa? Karena orang itu akses ke modal sulit. Ya, orang nggak ada pengangguran. Dia mau kerja, susah cari kerja. Ah, kerja itulah harapan dia untuk jadikan modal sehingga jadi pengusaha gitu kan. Dia nggak mau jadi pekerja selamanya. Tapi kalau kerja aja sulit, gimana aja mau beli modal? Ketika dia mau minjam ke bank, dipersulit. Karena banyak pekerja informal, guys, banyak petani, buruh, ya pekerja-pekerja kuli bangunan, kayak gitulah. Nelayan itu informal, yang nggak ada kontrak. Sedangkan bank itu ya, itu biasanya dia memberikan itu berdasarkan kontrak. Contoh kayak karyawan aja itu harus punya pengalaman atau pekerja perusahaan itu minimal selama
tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya lupa itu berapa ya. Harus ada kontrak gitu. Kalau tidak dia diterima kreditnya. Jadi kan nasib pekerja informal itu susah mengakses perbankan kredit gitu guys. Nah, makanya Pak Aris akan ubah itu semua. Dia tidak lagi berdasarkan pada kontrak untuk mendapatkan kredit, tapi berdasarkan daripada orang ini mampu bayar apa tidak gitu. Apapun dia, siapapun dia, mau kerjanya apa saja. Makanya nanti itu ditegakkan koperasi. Karena koperasi kan tidak sama seperti bank yang dulu profitable. Tapi koperasi itu adalah gotong royong. Sehingga tidak hanya mementingkan tentang keuntungan, tapi juga kesejahteraan dari anggotanya. Gitu guys. Jadi beda dengan bank. Bank itu kamu tahu, penting untung. Kalau koperasi tidak. Untung dan anggota sejahtera, sehingga anggota itu bisa membuat koperasi berkembang. Nah, itu poinnya. Jadi kita tuh harus berpihak pada semuanya. Semuanya digenjot. Jangan hanya hilirisasi tambang saja, no, tapi semua hilirisasi di semua bidang, ya, terutama yang padat karya, ya, ekspor pertanian, ekspor perkebunan, ekspor peternakan, ekspor industri, banyak industri manufaktur, industri macam-macam guys, plastik kemasan dan macam-macam lainnya. Jadi nggak hanya impor hilirisasi dari barang tambang, itu nggak bakal kejadian. Sehingga nanti diplomat itu enak jualannya. Coba, saya diplomat, saya tahu polusi kita melimpah. Saya enak jualannya guys, luar negeri. Diplomat, saya diplomat nih, saya bisa tawarkan, Pak, mau beli beras nggak Pak? Oh, beras kita kualitasnya bagus, gitu kan. Kualitas kita kualitas ekspor. Bapak nggak mau beras, nggak butuh beras. Oke, saya akan jualan baju, pakaian, sepatu. Bapak nggak butuh sepatu. Oke, saya jualan baju. Nggak butuh baju. Oke, saya jual hasil perkebunan, kopi, gula segala macamnya. Oh Bapak nggak butuh. Oke, kita jual bidang pertanian, beras dan sebagainya. Bapak nggak butuh. Oke, kita jual di bidang peternakan. Bapak butuh daging, ikan. Enak itu jualan nih guys. Enak. Coba kalau cuman Bapak mau beli baterai nikel, kamu punya apa lagi? Itu saja ya. Saya nggak butuh. Mau jual apa lagi diplomat? Makanya ketika banyak produksi kita, diplomat akan punya senjata untuk banyak jualan. Kalau gagal di satu bidang, dia bisa tawarkan yang lain. Gitu. Makanya diplomat itu kan dimudahkan. Kita tuh fokus kita tuh diratakan guys. Jadi banyak yang bisa tawarkan oleh para demokrat, oleh para diplomat. Mereka kan hanya registrasi pada barang tambang. Jadi Gibran ini gagal dalam mengerti, pertama dia nggak ngerti tentang diplomasi internasional, nggak ngerti tentang perjanjian internasional, tahu cuma hilirisasi aja terus, bertambang pula, orang seluruhnya harusnya kan. Jadi apa guys ya? Itu namanya Anda pun hilirisasi barang tambang, ya, jadikan baterai nikel. Kalau diplomasi nggak benar gimana? Diplomasi itu adalah marketing ujung tombak. Diplomat, dia bukan hanya bertugas sebagai wakil, tapi juga bisa merepresentasikan sebagai marketing, menjual produk Indonesia. Sehari-hari gini loh, Gibran memproduksi barang, nggak ada marketingnya gimana? Nggak jalan itu barang. Barang yang jelek, marketing bagus, jualan. Ya dong. Barang bagus, marketing bagus, lebih bagus lagi jualannya. Barang bagus, marketing jelek, masih bisa jualan, meskipun tidak sebanyak marketing yang bagus. Barang bagus, marketing nggak ada, gimana mau jualan? Makanya marketing itu nomor satu memberikan barang. Barang itu adalah pendukung. Marketing ujung tombak. Marketing bagus bahkan bisa menjual barang jelek. Ya, marketing bagus. Apalagi marketing itu menjual barang bagus. Oh, lebih mantap lagi. Nah, ini Gibran tidak memikirkan segi marketingnya, yaitu diplomat. Bagaimana cara jualan Gibran? Jadi, makanya saya ragu. Dia katanya sekolah S1 marketing. Tapi nggak ngerti marketing. Pentingnya diplomat dalam hal memasarkan barang kita di luar negeri gitu. Jadi, makanya saya katakan, seorang itu tidak punya ijazah itu bukan berarti tak ada dia berpikir gitu. Bisa jadi ijazah itu nyogok atau apa itu kita nggak tahu lah. Tapi itu tanda dia tuh bukti bahwa dia tuh belum tentu berpikir guys. Jasa itu buktinya Gibran tidak mengerti penting dan fungsi diplomasi dalam perjanjian internasional. Dia tahunya di mana hilirisasi gitu kan. Dan itu pun hanya barang tambang saja. Ini sangat saya sangat miris melihatnya guys. Ketika Pak Mahfud dan Caimin tuh debat yang relevan tentang diplomasi, diplomat,
perjanjian internasional, Gibran malah nyambung lari ke hilirisasi. Ini gimana cerita guys? Orang bahas topik tentang diplomasi dan perjanjian internasional, dia malah bahas tentang hilirisasi, kan gak nyambung guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.